Kisah Nabi Soleh alaihi salam dan unta dari Allah. Apakah kalian masih ingat akan kisah kaum Ad yang hidup pada masa Nabi Hud alaihi salam? Mereka menempati daerah yang indah dan subur. Setelah Allah menurunkan azab, daerah itu pun hancur dan rata dengan tanah. Waktu terus berlalu. Saat ini, daerah itu telah kembali subur ditempati oleh kaum Samud. Sama seperti kaum Ad, kaum Samud juga dikaruniai banyak kelebihan. Mereka pandai dalam mengolah tanah pertanian dan peternakan. Setiap tahun, hasil panen mereka selalu melimpah. Semua ternak terawat dengan baik sehingga mampu menghasilkan daging dan susu yang banyak. Kehidupan mereka sungguh nyaman dan makmur. Ada satu kelebihan lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Samud, yaitu keahlian dalam memahat batu dan gunung-gunung. Mereka menyusun batu menjadi rumah yang sangat indah. Mereka juga mampu memahat gunung dan membentuknya menjadi gedung-gedung yang megah. Dengan keahlian yang istimewa ini, kaum Samud semakin makmur dan berjaya. Segala kenikmatan dan kelebihan itu membuat kaum Samud merasa sombong. Mereka bahkan berani menciptakan Tuhan. Mereka memahat patung-patung gagah dan rupawan di dinding dan di gunung-gunung, kemudian menyembahnya sebagai Tuhan. Ya Tuhan kami yang agung, limpahkanlah kekayaan dan kejayaan kepada kami untuk selamanya. Kaum Samud menganggap harta adalah segalanya. Mereka kerap mengadakan pesta besar, berjudi, dan mabuk-mabukan. Sebagian besar dari mereka telah menyimpang dari ajaran yang benar. Mereka juga sering sekali berbuat kasar kepada para pelayan, budak, ataupun orang-orang yang lebih miskin. Cepat bawakan minumanku, kamu sangat lambat. Pada suatu hari, mulai tersebar kabar tentang seorang pemuda yang mengaku sebagai utusan Tuhan. Apakah kau kenal dengan Soleh? Aku dengar dia mengaku sebagai utusan Tuhan. Sebenarnya, Soleh memang orang yang cerdas. Apakah kau akan percaya begitu saja pada semua yang dikatakan oleh Soleh? Perdebatan pun terjadi di antara kedua orang itu. Nabi Soleh berasal dari keluarga yang terpandang. Dia dikenal sebagai orang yang cerdas, gesit, baik hati, dan ramah kepada siapa saja. Semua orang dari kaum Samud menghormatinya. Namun, ketika Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah dan memerintahkan kaumnya untuk meninggalkan patung-patung berhala, sedikit demi sedikit kaum Samud mulai menjauhi Nabi Soleh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Allah telah menciptakan kalian dari tanah. Berkali-kali Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Samud terus-menerus menolak. Mereka tetap menyembah patung-patung berhala. Hanya sedikit orang yang terbuka hatinya dan bersedia menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Soleh mengingatkan kaumnya bahwa Allah akan membalas semua dosa yang telah dilakukan. Nabi Soleh berkata, Karena itu, mohonlah ampunannya atas dosa-dosa kalian yang telah lalu. Engkau salah satu dari kaum kami. Bagaimana bisa engkau meminta agar kami meninggalkan ajaran nenek moyang, sedangkan engkau tidak memiliki bukti apapun? Bagaimana jika aku memiliki bukti? Engkau hanyalah manusia biasa seperti kami. Bukti apa yang bisa engkau berikan? Nabi Soleh pun berdoa memohon kepada Allah untuk memberinya kekuatan. Memohon agar Allah bersedia menunjukkan kuasanya, agar kaum Samud percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah mengabulkan doa Nabi Soleh. Allah memerintahkan agar Nabi Soleh
memukulkan tangan ke sebuah batu besar yang ada di depannya. Subhanallah, dari dalam batu tersebut muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk. Unta itu berjalan dengan santai, seolah sejak tadi dia memang sudah berada di sana. Dari mana datangnya unta itu? Mustahil ada unta yang muncul dari dalam batu. Wah, ini ajaib sekali. Berarti apa yang selama ini dikatakan olehnya memang benar. Dia benar-benar utusan Allah. Kaum Samud tertegun kagum pada apa yang mereka lihat. Mereka semua menjadi saksi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah, mukjizat yang menunjukkan kebenaran untuk kalian. Karena itu, biarkanlah unta ini makan. Nabi Soleh kemudian meninggalkan unta betina itu dan membiarkannya bebas bergerak kemana saja. Sebelum pergi, Nabi Soleh berkata bahwa siapa saja yang mengganggu unta itu akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah peristiwa tersebut, sebagian dari kaum Samud mulai berubah pikiran. Mereka mendengarkan dakwah Nabi Soleh dengan baik dan menyatakan diri akan meninggalkan patung-patung berhala itu dan beriman hanya kepada Allah. Perubahan sikap masyarakat ini membuat para pemimpin kaum Samud merasa khawatir. Aku harus menghentikan dia sebelum pengikutnya bertambah banyak. Para pemimpin kaum Samud mengadakan pertemuan. Untuk menghentikan Nabi Soleh, mereka harus menghilangkan bukti mukjizatnya agar masyarakat tidak lagi berubah pikiran. Maka, mereka memutuskan untuk membunuh unta itu. Ada dua pemuda yang bisa melaksanakan tugas penting ini. Mereka pasti mau menuruti perintahku. Kata Syahduk bin Imahya, salah satu wanita yang paling kaya. Syahduk bin Imahya mengutus dua orang pemuda, yaitu Musyada bin Muharij dan Gudar. Kemudian, kedua orang ini mengajak 7 teman-teman mereka untuk membantu. Pada hari yang telah ditentukan, mereka pergi ke padang rumput. Lihat, unta itu menuju ke mata air. Begitu dia minum, aku akan melepaskan anak panahku. Kalian bersiaplah untuk membunuhnya begitu unta itu terjatuh. Panah dilepaskan dan tepat mengenai kaki si unta. Unta itu pun terjatuh. Selanjutnya, Gudar berlari maju dan langsung menikam perut si unta hingga mati. Setelah memastikan unta itu benar-benar mati, mereka pun bersorak gembira. Hore, tugas kita selesai. Nyonya Saduk pasti akan memberikan imbalan uang yang sangat banyak kepada kita. Nabi Soleh merasa sedih melihat untanya mati. Lalu, Nabi Soleh berkata bahwa azab dan hukuman dari Allah akan datang kepada mereka, kecuali mereka bertaubat. Namun, kaum Samud tetap saja menolaknya. Hai Nabi Soleh, untamu telah kami bunuh. Apakah kali ini kamu benar-benar bisa membuktikan hukuman dari Tuhanmu itu? Sesuai yang dijanjikan oleh Allah, hukuman pun diturunkan. Pagi hari, ketika dari tidur, wajah mereka berubah menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, berubah menjadi hitam. Saat itulah, Allah memerintahkan agar Nabi Soleh dan para pengikutnya pergi meninggalkan kota mereka. Pada hari keempat, seluruh langit tertutup awan gelap dan petir menyambar dengan dahsyat. Bumi bergetar hebat hingga merobohkan semua bangunan yang ada. Sesaat kemudian, batu-batu besar seolah berjatuhan dari langit. Kota kaum Samud pun hancur tertimpa batu. Tidak ada seorang pun yang selamat di antara mereka. Nabi Soleh bersama para pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina. Beliau terus melanjutkan dakwahnya.
tidak pernah berputus asa untuk mengajak umat manusia kembali ke agama yang benar dan menyelamatkan mereka semua dari godaan iblis yang masih terus berusaha menggoda manusia.